Ernest Miller Hemingway adalah seorang penulis novel, pengarang cerita pendek, dan jurnalis Amerika yang disebut-sebut mempunyai pengaruh penting pada perkembangan fiksi pada abad ke-20. The Old Man and the Sea adalah karya penting dalam sejarah kepenulisan Hemingway dan merupakan mahakaryanya yang banyak menyita perhatian dunia. Sejumlah penghargaan seperti hadiah Pulitzer pada tahun 1953, Award of Merit Medal for Novel dari American Academy of Letters pada tahun 1953, dan puncaknya adalah penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1954 telah diterima Hemingway karena keahlian luar biasanya pada seni narasi yang didemonstrasikan dalam buku The Old Man and the Sea dan pengaruh Hemingway atas gaya sastra kontemporer. Melalui buku ini, Hemingway berhasil mengajak pembacanya seperti ikut benar-benar merasakan pengalaman yang dialami oleh sang tokoh utama, yaitu Santiago, dalam mengarungi samudera luas seorang diri secara detail dan bagaimana menegangkannya Santiago dalam menaklukkan ikan raksasa dan hiu-hiu yang dibumbui dengan ketabahannya dalam menahan penderitaan dari tubuhnya yang sudah tua renta dan sedang terluka. Santiago adalah seorang nelayan di pesisir Teluk Meksiko yang sudah sangat tua, dengan badan yang kurus kering dengan noda coklat besar di kedua pipinya akibat yang ditimbulkan oleh refleksi sinar matahari laut tropis. Meski begitu, ia memiliki sepasang mata yang selalu menyiratkan semangat dan keriangan. Tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari semak pohon palem, dengan dipan, sebuah meja, satu kursi, dan satu ruangan dengan lantai kotor sebagai tempat memasak dengan arang. Ia memiliki seorang murid sekaligus sahabat baik yang sangat menyayanginya, yang bernama Manolin. Manolin telah ikut dan belajar menangkap ikan bersamanya sejak usia 5 tahun. Hingga suatu hari, lelaki tua itu tidak membawa hasil tangkapan seekor ikan pun selama 84 hari berlayar. Pada 40 hari pertama, Manolin masih menemaninya. Namun selanjutnya, orang tua bocah tersebut menyuruhnya untuk berpindah perahu karena menganggap bahwa Santiago telah benar-benar mengalami apa yang mereka sebut sebagai salau, yaitu bentuk terburuk dari keadaan sial. Manolin sangat sedih karena ia sangat menyayangi lelaki tua itu. Ia juga sangat sedih apabila Santiago pulang tanpa membawa tangkapan ikan. Setiap lelaki tua itu pulang berlayar, ia bergegas lari membantunya, membawakan gulungan tali atau tombak ikan, besi taji, serta layar yang tergulung membungkus tiang kapal. Untuk menghiburnya dan melepas lelah, bocah itu tak segan mengajak Santiago ke kedai kopi, lalu membelikannya umpan segar untuk dibawa keesokan harinya. Bahkan Manolin juga tak segan membawakan lelaki tua itu makanan untuk disantap jika ia tahu lelaki tua yang disayanginya hendak tidur tanpa melahap apapun seharian. Sambil membicarakan olahraga baseball Amerika, mereka berdua melahap hidangan sederhana pemberian pemilik kedai hingga perut kenyang, dan tiba waktunya bagi mereka untuk berpisah sejenak. Santiago mengistirahatkan tubuh rentanya sebagai persiapan berlayar lagi keesokan subuhnya, sementara Manolin kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, lelaki tua itu berkata pada si bocah yang tengah membantunya bersiap berlayar bahwa ia akan berlayar lebih jauh dari biasanya, yaitu ke tengah teluk untuk menangkap ikan,
untuk mengubah nasibnya yang kurang beruntung di 84 hari terakhir. Tentunya dengan membawa 2 buah umpan yang telah dibeli si bocah untuknya. Maka pada hari ke-85 itu, Santiago berlayar seorang diri membawa perahu kecilnya jauh ke tengah Teluk Meksiko. Pada siang harinya, keberuntungan menghampiri lelaki tua itu. Seekor ikan marlin raksasa menggigit umpannya. Namun sayang, Santiago tidak dapat menarik ikan tersebut. Malah mendapati perahu kecilnya yang justru ditarik oleh sang ikan raksasa. 2 hari 2 malam lewat dalam situasi tersebut. Dan selama itu si lelaki tua menahan tali jeratnya dengan tenaganya sendiri dengan susah payah. Walaupun tubuh rentanya sangat kesakitan dan banyak terluka dalam perjuangannya, Santiago merasakan rasa kasih, haru, dan penghargaan untuk lawannya. Ia kerap menyebut sang ikan sebagai saudaranya. Dia juga memutuskan bahwa karena martabat besar sang ikan, tak ada seorang pun yang layak untuk memakan ikan tersebut. Pada hari ketiga perjuangannya, sang ikan mulai mengitari perahu kecilnya, menunjukkan kelelahannya pada si lelaki tua. Santiago sekarang telah kehabisan tenaga, mulai mengigau dan hampir tidak waras. Ia menggunakan seluruh sisa tenaga yang masih dimilikinya untuk menarik sang ikan ke sisi perahunya dan menikam sang marlin dengan sebuah harpun. Dengan demikian, mengakhiri perjuangan panjang antara si lelaki tua dan sang ikan yang sangat kuat bertahan. Santiago mengikat bangkai sang marlin di sisi perahu kecilnya dan mulai berlayar mencari jalan pulang. Berpikir tentang harga tinggi yang akan diberikan sang ikan di pasar ikan dan jumlah orang yang dapat menikmati hasil tangkapannya tersebut. Selama Santiago melanjutkan perjalanannya pulang ke tepi laut, ikan-ikan hiu mulai tertarik dengan jejak darah yang ditinggalkan sang marlin di air. Yang pertama adalah ikan hiu mako yang dibunuh Santiago dengan harpunnya dan menyebabkan Santiago kehilangan senjata tersebut. Dia kemudian merakit sebuah harpun baru dengan mengikat bilah pisaunya ke ujung sebuah dayung untuk mengusir pergi hiu-hiu yang berdatangan selanjutnya. 5 hiu dibunuhnya dan banyak hiu lain yang akhirnya pergi. Di malam harinya, hiu-hiu tersebut telah melahap habis seluruh bangkai sang marlin, meninggalkan hanya kerangka tulang punggung, ekor, dan kepalanya, di mana di kepalanya masih tertancap harpun nelayan si lelaki tua. Santiago sangat sedih dan menghukum dirinya sendiri karena telah mengorbankan sang marlin. Berkali-kali ia menyesali dan meminta maaf kepada ikan itu. Hingga sampailah Santiago di tepian laut sebelum subuh keesokan harinya. Dia berjuang untuk kuat berjalan menuju gubuknya dengan membawa tiang kapalnya yang berat di atas pundaknya. Setelah tiba di rumah, dia merebahkan dirinya di tempat tidur dan masuk ke dalam tidur yang panjang dengan ditemani sahabatnya Manolin yang tak hentinya menangisi kondisi tangan dan tubuh lelaki tua itu. Manolin berkata pada Santiago bahwa mulai besok saat lelaki tua itu sembuh, ia tak akan lagi membiarkan Santiago berlayar seorang diri. Ia akan menemani, tak peduli orang tuanya akan setuju atau tidak. Sementara itu di pesisir, seluruh nelayan dan warga berkumpul di samping perahu kecil lelaki tua itu. Mereka menyaksikan bangkai ikan raksasa yang masih terkait di samping perahu
sambil terkagum-kagum dan tak percaya bahwa itu adalah ikan terbesar yang pernah mereka lihat. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah dalam menggapai cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan, kita harus memiliki keyakinan yang kuat, harus terus konsisten, pantang menyerah karena kondisi tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Terus mencoba, berdoa, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena mimpi yang besar tidak akan pernah ditaklukkan dengan mudah. Sekian resensi dari saya, semoga bermanfaat and see you on the next episode.